Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semuanya. Insyaallah taala kita sebentar lagi akan memasuki bulan yang agung, bulan yang mulia, yaitu salah satu bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kemuliaan-kemuliaan di dalamnya, yaitu bulan Zulhijjah. Yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala meletakkan berbagai macam amalan-amalan yang sangat tinggi nilainya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini. Dalam sebuah hadis beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Albani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamil 'ashr." Sebaik-baik hari di dunia ini adalah hari yang 10, yaitu maksudnya di situ adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan amalan di awal bulan Zulhijjah tersebut, terkhususnya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada satu pun amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba di dalamnya kecuali pada hari-hari ini, yakni ayyamul 'ashr, yaitu hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Dan para sahabat bertanya, qalu wala jihadu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah lebih utama daripada jihad dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala wala jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja min baitihi bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' ba'da dzalika bi syai'in. Nabi SAW mengatakan, benar juga lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat agung karena di dalamnya terdapat banyak sekali ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya. Di antara ibadah tersebut adalah ibadah haji bagi mereka yang mampu, yaitu mereka berhaji ke Baitullahil Haram. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah." Yaitu haji mabrur maka tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'aktsiru fihinna," dan perbanyaklah di dalamnya, yaitu di dalam hari yang 10 di awal bulan Zulhijjah tersebut, yaitu takbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih, yaitu memperbanyak ucapan takbir Allahu Akbar, memperbanyak ucapan Alhamdulillah, kita memperbanyak ucapan La ilaha illallah, dan memperbanyak ucapan Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kemudian amalan yang tidak kalah pentingnya di dalam bulan Dzulhijjah tersebut adalah memperbanyak amal saleh. Di antaranya yaitu adalah puasa, terutama puasa di 9 Dzulhijjah. Bagi orang-orang yang dia tidak melakukan haji, maka dia berpuasa, yaitu disebut dengan puasa Arafah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis beliau yang artinya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan orang-orang dari neraka kecuali pada hari Arafah ini, yaitu hari Arafah. Dia adalah hari yang paling agung. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menjelaskan ini kepada kita semuanya. Kemudian di antara amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang ketika di bulan Dzulhijjah
adalah ibadatul kurban. Bagi mereka yang tidak haji, maka dia berkurban dengan menyembelih satu hewan kurban di rumahnya. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis beliau yang sahih, man kana lahu sa' walam yudahi fala yuqarribunna musallana. Barang siapa yang dia memiliki kelapangan dalam rezeki, tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan kalian mendekati tempat solat kami. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang dia memiliki kemampuan, hendaknya dia berkurban. Karena ini juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami sudah berikan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, al-kautsar. Al-kautsar disebutkan oleh para ulama, di antara tafsir mereka ada khairun katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak. Kemudian Allah perintahkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah kalian untuk Rabb kalian dan berkurbanlah. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang sangat agung, yaitu merupakan cerminan dari ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ibadah-ibadah yang hendaknya kita lakukan. Dan yang terpenting adalah ketika kita masuki bulan Dzulhijjah, maka kita awali dengan taubatus shadiqah, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita azamkan dan tekadkan di dalam diri kita bahwa kita bisa beribadah sebaik-baiknya di hari terbaik dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.